Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat melaksanakan pembelajaran di rumah. Hari ini kita lanjutkan materi kita tentang menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lain. Baiklah, langsung saja Ibu jelaskan materi pada hari ini, yaitu menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lain. Pada pertemuan sebelumnya, sudah Ibu jelaskan cara mencari jumlah dan hasil kali dari suatu persamaan kuadrat. Nah, pada materi ini kita akan menggunakan jumlah dan hasil kali suatu persamaan kuadrat untuk menyusun persamaan kuadrat yang baru. Berikut contohnya. Contohnya, jika diketahui persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0, mempunyai akar-akar x1 dan x2, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 2x1 dan 2x2. Nah, jadi kita akan menentukan akar-akar persamaan yang baru dengan akar-akarnya itu 2x1 dan 2x2. Nah, untuk menjawab soal ini, kita akan mencari jumlah dan hasil bagi dari persamaan kuadrat yang diketahui pada soal. Kita tuliskan terlebih dahulu persamaan kuadrat yang diketahui pada soalnya. Untuk menentukan jumlah dan hasil kali dari persamaan kuadrat, kita akan mencari terlebih dahulu berapa A-nya, kemudian berapa B-nya, dan berapa C pada persamaan kuadrat yang diketahui. Di sini A-nya itu adalah 1, B-nya adalah 6, dan C-nya adalah 8. Baru kita tentukan jumlah dan hasil kali dari persamaan kuadrat ini. Kalau akar-akar jumlah persamaan kuadrat itu kan x1 ditambah x2, rumusnya adalah negatif B per A. Nah, di sini B-nya itu adalah 6. Karena pada rumus negatif B, berarti di sini negatif 6 per A-nya adalah 1. Sehingga jumlah persamaan akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 6. Kemudian hasil kalinya artinya x1 dikali dengan x2. Rumusnya adalah C per A. Di sini C-nya adalah 8 dan A-nya adalah 1. Sehingga jumlah hasil kali dari persamaan kuadrat tersebut adalah 8. Setelah kita menentukan jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat yang kita ketahui, maka kita akan menyusun akar-akar persamaan barunya dengan menggunakan akar-akar yang baru, yaitu 2x1 dan 2x2. Dalam menyusun persamaan kuadrat baru, kita harus memisalkan akar-akar persamaan yang diketahui pada soal. Tadi pada soal diketahui bahwa akar-akar persamaan barunya itu adalah 2x1 dan 2x2. Sehingga kita misalkan alfa adalah 2x1 dan beta adalah 2x2. Barulah kita susun persamaan kuadrat baru dengan menggunakan jumlah dan hasil kali yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, kita akan mencari hasil jumlah persamaan kuadrat dengan akar-akar alfa dan beta ini. Yang pertama, alfa ditambah beta, kita masukkan. Alfa tadi adalah 2x1, ditambah beta. Beta itu 2x2. Nah, pada distribusi perkalian terhadap penjumlahan, 2x1 ditambah 2x2 ini bisa kita keluarkan duanya. Sehingga menjadi x1 ditambah x2. Nah, karena tadi pada persamaan kuadrat yang diketahui pada soal, kita sudah menentukan hasil dan jumlah persamaan kuadratnya. Maka x1 tambah x2 di sini kita masukkan saja angka dari yang sudah kita temukan tadi. Artinya 2, x1 ditambah x2 kita masukkan tadi hasilnya adalah negatif 6. Datangnya dari ini. Ya, karena pembahasan kita tadi adalah mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Nah, sehingga hasil dari alfa ditambah beta adalah negatif 12. Selanjutnya, kita akan masukkan alfa dikali beta. Nah, rumusnya berarti kita masukkan alfa itu adalah 2x1
dikali dengan betanya adalah 2x2. Pada perkalian, koefisien pada variabel bisa kita kalikan. Artinya di sini 2 dikali 2 adalah 4. Karena ini variabel yang berbeda, berarti variabelnya x1 dikali x2. Nah, pada persamaan kuadrat yang kita cari tadi, itu sudah kita temukan juga x1 dikali x2-nya, sehingga langsung kita masukkan saja. 4, x1 dikali x2-nya kita masukkan tadi adalah 8. Dari yang ini tadi. Nah, sehingga hasilnya itu adalah 32. Berarti untuk menyusun persamaan kuadrat baru, dapatlah kita lihat di sini jumlah dan hasil kalinya adalah negatif 12 dan 32. Barulah kita susun dengan menggunakan persamaan umum x kuadrat dikurang x1 ditambah x2 x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Karena di sini akar-akarnya berupa alfa dan beta, ini bisa kita ganti menjadi alfa ditambah beta, ini ditambah x, kemudian ditambah alfa dikali beta, sama dengan 0. Ini disesuaikan dengan soal yang diberikan. Artinya, ini kita ganti dengan yang sudah kita temukan, menjadi x kuadrat dikurang alfa ditambah betanya adalah negatif 12. Kita tambahkan x di belakangnya, ditambah alfa dikali beta. Alfa dikali betanya adalah 32. Sama dengan 0. Sehingga menjadi x kuadrat, negatif dikali negatif adalah positif 12, ditambah x, ditambah 32, sama dengan 0. Jadi, persamaan kuadrat barunya adalah x kuadrat ditambah 12x ditambah 32 sama dengan 0. Selanjutnya, Ibu berikan contoh nomor 2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang memiliki akar persamaan 1 per x1 dan 1 per x2. Dari akar-akar persamaan 2x kuadrat ditambah 6x dikurang 8 sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, kita akan mencari jumlah dan hasil kali dari persamaan kuadrat yang diketahui pada soal. Sebelum itu, kita akan menentukan terlebih dahulu A, B, dan C-nya. Di sini A-nya adalah 2, kemudian B adalah 6, dan C-nya adalah negatif 8. Barulah kita masukkan ke dalam X1 ditambah X2. Rumusnya tadi adalah negatif B per A. Di sini B-nya adalah 6. Karena pada rumus adalah negatif B, berarti negatif 6 per A. A di sini adalah 2. Sehingga jumlah persamaan kuadratnya adalah negatif 3. Selanjutnya, X1 dikali X2. Rumusnya itu adalah C per A. C di sini adalah negatif 8 dan A-nya adalah 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 4. Dari jumlah dan hasil kali dari persamaan kuadrat yang diketahui pada soal, kita akan menyusun persamaan kuadrat baru menggunakan yang sudah kita cari tadi. Yang kita lakukan pertama sekali adalah memisalkan akar-akar persamaan yang diketahui. Kita misalkan Y itu adalah 1 per X1 dan di sini akarnya Y1 ya, karena dia ada 2 akarnya, dan Y2 adalah 1 per X2. Nah, untuk memisalkan ini, kita boleh memisalkan dengan apa yang kalian inginkan. Misalkan tadi alfa dan beta, dan ini adalah Y1 dan Y2. Nah, kita masukkan yang pertama itu adalah jumlah persamaan kuadrat, yaitu Y1 ditambah Y2. Nah, di sini Y1-nya adalah 1 per X1 ditambah Y2-nya adalah 1 per X2. Nah, pada
penjumlahan pecahan, kita tidak bisa menjumlahkan pecahan tersebut apabila memiliki penyebut yang berbeda. Nah, di sini penyebutnya adalah X1 dan X2. Maka di sini kita perlu menyamakan penyebut keduanya dengan cara mengalihkan atau mencari KPK dari penyebutnya. Kebetulan di sini variabelnya adalah X1 dan X2, maka penyebut bersamanya atau KPK-nya adalah X1, X2. Nah, kemudian X1, X2 dibagi X1 itu adalah X2. Nih, misalkan X1, X2 kita bagi dengan X1, kita coret X1-nya, maka yang tersisa adalah X2 dikalikan ke atas yaitu X2. Kemudian ditambah, sama seperti tadi, X1, X2 dibagi dengan X2. Nah, kita coret X2-nya, yang tersisa adalah X1, dikalikan 1 adalah X1. Nah, sehingga ini bisa kita ubah, X1-nya di depan, dan X2-nya di belakang. Nah, X1, X2. Karena kita tadi memiliki jumlah dan hasil kalinya, kita masukkan X1 ditambah X2-nya adalah negatif 3, X1 dikali X2-nya adalah negatif 4. Sehingga untuk persamaan kuadrat baru, penjumlahan akar-akarnya adalah negatif 3 per negatif 4 atau 3 per 4. Karena negatif dibagi negatif hasilnya positif. Kemudian kita cari hasil kali persamaan kuadrat barunya, yaitu Y1 dikali Y2. Nah, tadi Y1-nya adalah 1 per X1, kita kali dengan 1X per 2, yaitu Y2-nya. Nah, karena pada perkalian pada pecahan, kita bisa mengalihkan langsung pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Di sini berarti 1 dikali 1 adalah 1, dan X1 dikali X2 adalah X1, X2. Nah, kita gantikan karena kita tadi memiliki X1 dan X2-nya, berarti 1 per negatif 4. Atau sama juga, Y1 dikali Y2-nya adalah negatif 1 per 4. Karena positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Nah, untuk menyusun persamaan kuadrat baru, yang perlu kita perhatikan adalah memanipulasi akar-akar persamaan yang diketahui pada soal. Pada soal sebelumnya itu kan tadi akar-akar yang diketahui adalah 2X1 dan 2X2. Kemudian pada yang contoh yang nomor 2 ini, akar-akar yang diketahui itu adalah 1 per X1 dan 1 per X2. Bisa jadi nanti akar-akar yang diketahui pada soal itu adalah X1 ditambah 3, atau X1 ditambah 4, atau X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, dan banyak lagi. Sehingga kalian harus memikirkan bagaimana cara mendapatkan jumlah dan hasil kali pada persamaan kuadrat baru itu, sehingga kita bisa menggunakan jumlah dan hasil kali pada persamaan yang diketahui pada soalnya. Kita lanjutkan, setelah kita mendapatkan jumlah dan hasil kalinya, maka kita susun lagi kuadrat baru dengan menggunakan persamaan yang sudah diketahui, X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 X ditambah dengan X1 dikali X2 sama dengan 0. Karena tadi pada persamaan baru kita misalkan X1 dan X2-nya dengan Y1 dan Y2, sehingga diganti di sini Y kuadrat dikurang Y1 ditambah Y2 X ditambah Y1 dikali Y2 sama dengan 0. Di sini Y ya, karena kita sudah mengubah variabelnya menjadi Y. Kalau tadi alfa dan beta itu tidak masalah, ini tidak kita ganti. Tetapi kalau menggunakan variabel Y, A, atau abjad kecil yang lainnya, kita harus mengubah yang di depannya juga. Nah, sehingga menjadi Y kuadrat dikurang Y1 ditambah Y2-nya tadi adalah 3 per 4
Kita tambahkan Y, ditambah Y1 dikali Y2-nya adalah negatif 1/4. Sama dengan 0. Nah, sehingga hasilnya Y kuadrat negatif dikali positif adalah negatif 3/4 Y. Positif dikali negatif adalah negatif 1/4 sama dengan 0. Jadi, persamaan barunya adalah Y kuadrat dikurang 3/4 Y dikurang 1/4 sama dengan 0. Berikut contoh soal tentang materi kita pada hari ini. Silakan dikerjakan. Sekian penjelasan materi pada hari ini. Semoga apa Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik dan dapat kalian aplikasikan dalam menjawab soal yang telah Ibu berikan. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.